Kabut berarak menggantung membentuk manikam yang indah. Halimun lembut perlahan menyelimuti pagi, menutupi permukaan pegunungan Lepembusu. Adalah pemandangan romantis. Sejuk dan tenangnya Kampung Wolopaku adalah anugerah bagi petani kopi di Desa Kebesani, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagi warga Wolopaku, memiliki dan merawat tanaman kopi di lereng perbukitan Lepembusu nan tentram adalah jati diri yang membanggakan. Kebun kopi tani milik Mosalaki Bapak Mateus Tani telah mendedikasikan diri sebagai salah satu destinasi wisata kopi yang wajib untuk dikunjungi di Kabupaten Ende Flores. Kopi Wolopaku dikenal dengan aroma dan cita rasa yang mampu membius rasa para pecinta kopi si coffee snob. Bagi penggemar kopi tak sempurna jika berkunjung ke Ende tidak mampir menyeruput hangatnya kopi Wolopaku di sejuknya lereng Lepembusu. Wine and beer, actually. Exactly. And cheese. Lokasi kebun kopi tani Wolopaku berada di Desa Kebesani, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende. Berjarak kurang lebih sekitar 47 km dari kota Ende. Untuk tempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam. Kebun kopi ini dibangun sejak tahun 80-an. Jadi untuk kopi di kebun kopi tani ada dua versi yang namanya kopi Arabica dan kopi Robusta. Keunikan di kebun kopi tani ini sejak awal tahun 80-an kita tidak pernah memakai bahan kimia atau pemupukan. Hanya memang secara alamiah saja yang kita pakai saat ini. Jadi di kebun kopi tani Wolopaku itu terdapat dua jenis kopi, kopi Arabica dan Robusta. Untuk Robusta itu sendiri, itu biasanya daunnya besar, tapi bijinya kecil, buahnya kecil. Ya. Kalau untuk Arabica itu ada beberapa jenis lagi, termasuk kopi Arabica yang jenisnya Kartika. Ada juga Jember. Selain menjaga dan melestarikan kebun kopi tani milik keluarga, sang pewaris Mosalaki Bapak Sungkono berinovasi menarik penikmat kopi agar berkunjung merasakan sensasi seruput kopi yang berbeda. Di kebun kopi tani ini, pengunjung akan dimanjakan dengan ilmu tentang kopi. Bagaimana secangkir kopi berproses dan terhidang dengan aroma yang mampu membius rasa. Perkiraan sekitar tahun 80-an itu bapak saya membeli anakan kopi dari temannya dengan tanpa memperhitungkan apa-apa. Kan memang penjualan kopi saat itu sama sekali tidak ada harganya. Ketika di tahun 99 itu kan saat itu kita terjadi krisis saat itu, secara otomatis kopinya lonjak tahun 99. Akhirnya pada semua orang ikut menanam kopi, khususnya di Kampung Wolopaku ini. Setelah itu kita kembangkan terus, karena memang secara nilai ekonominya membaik dari tahun ke tahun. Kemudian di tahun 2010, kebetulan kakak saya membangun sebuah ide untuk membuat kafe menjadi penunjang.
Selain itu juga mempromosikan hasil-hasil kopi yang ada di Kampung Wolopaku ini. Jadi saat ini karena memang sudah setidaknya kopi sudah sedikit-sedikit sudah bisa dipasarkan termasuk di kafe-kafe atau di tempat-tempat lain, karena kita memberikan edukasi juga kepada masyarakat untuk tetap mempertahankan kualitas kopi sehingga harganya bisa lebih baik di pasaran. Menjaga keseimbangan sanitasi dengan perpaduan perpohonan perdu tempat bernaungnya tanaman kopi di kebun tani ini agar terhindar dari serangan hama, seperti penggerek batang. Tidak hanya itu, tetapi juga dengan menjaga tingkat kelembaban serta menyeimbangkan intensitas cahaya dan kebersihan kebun kopi tani dari gulma yang menjadi sarang penyakit tanaman kopi. Rutin dilakukan 2 hingga 3 kali pembersihan dalam setahun. Jadi kita proses untuk penyiangan lahan itu kita pakai sistem pembabatan. Juga pembersihan cabang-cabang kopi yang mati, yang sudah tidak berfungsi. Terus untuk tanaman naungan itu juga ada sengon. Jadi sengaja kami tanam dengan tumbang sari yang jeruk, ada mangga, ada juga nangka. Itu untuk menciptakan cita rasa secara alamiah. Yang menjadikan kopi itu ada yang rasa mangga, ada rasa duren. Itu dari tumbang sari yang kami tanam. Dan memang sudah terbukti di saat orang berkunjung dan mencicipi kopi kami, itu ada pernyataan-pernyataan dari para tamu bahwa memang kopi kami berbagai rasa. Ada yang rasa durian, ada rasa mangga, ada rasa jeruk. Itu menciptakan rasa yang alamiah. Yang paling banyak itu dari Eropa, khususnya dari Belanda, Prancis, dan Jerman. Seperti itu. Dan didukung oleh dari negara-negara sekitarnya seperti Inggris, Amerika, dan juga Australia. Pertama, mereka sangat berterima kasih. Karena ilmu yang ternyata mereka dapat itu rata-rata di atas ekspektasinya mereka sebelum mereka berkunjung ke sini. Jadi ketika melakukan tour, kita berikan semua informasi secara detail namun singkat, mulai dari proses bagaimana itu kopi, kemudian perbedaan dari varietas-varietas kopi, dan pada akhirnya mereka bisa menikmati kopi yang asli seperti itu. Ya, sebenarnya cukup mudah pada saat zaman sekarang karena ketersediaan dari sosial media. Jadi sosial media itu menjadi salah satu sarana terpenting bagi kami untuk promosi. Jadi setiap pengunjung yang datang kami bertanya mengenai kesediaan untuk mengambil video atau gambar ketika mereka sedang menikmati tur dan kopi mereka, dan kemudian kami mengupload di berbagai macam sosial media seperti itu. Jadi itu sangat berperan penting untuk menarik kembali wisatawan-wisatawan yang lain seperti itu. Sebenarnya konsep itu dicanangkan oleh Ibu Susan, yaitu pendiri dari Kopi Wolopaku itu sendiri, dan beliau mencanangkan 2 jenis tur, yaitu tur pendek dan tur panjang, selain dari hanya sekedar meminum dan merasa cita rasa kopi Wolopaku. Untuk tur pendek sendiri itu ada 3 tahapan, di mana para wisatawan akan disajikan mengenai perkebunan kopi, diberi penjelasan mengenai varietas kopi dari sisi tanaman, kemudian bagaimana cara perlakuan, dan bagaimana tipe-tipe ketinggian dari tiap jenis kopi seperti Robusta dan Arabica. Kemudian kami lanjut dengan proses dan penjelasan mengenai bagaimana memproses biji kopi itu sampai dengan nanti menjadi minuman kopi. Dan pada step terakhir itu mereka akan diberikan 4 jenis kopi dari proses yang berbeda-beda,
sehingga mereka bisa menilai bagaimana perbedaan dari cita rasa kopi itu berdasar dari prosesnya dan juga jenis kopi tersebut. Kemudian kami juga menawarkan tur panjang, yaitu hampir sama dengan tur pendek, tapi mereka begitu berinteraktif dan juga berpartisipasi dalam setiap proses seperti apa yang dilakukan oleh petani. Jadi mereka akan diberikan seperti keranjang untuk melakukan panen bersama, kemudian bagaimana sortir, kemudian bagaimana proses menjemur, dan penyeleksian biji kopi, kemudian sampai dengan menumbuk. Karena itu yang kami fokus, yaitu bagaimana mengajarkan mereka untuk proses tradisional dan juga roasting secara tradisional menggunakan tungku. Seperti itu. Dan pada akhirnya juga mereka akan diberikan tasting 4 jenis kopi. Mengedukasi petani lokal dari sisi ekonomi adalah cita-cita awal Bapak Sungkono dengan bermodal kebun kopi yang dimiliki. Keluarga Mosalaki atau kepala suku mendirikan Sao Kopi atau rumah kopi yang diintegrasikan dengan kebun kopi tani milik mereka. Di kedai kopi yang menawarkan kehangatan secangkir kopi, ditemani sepiring camilan penggugah selera, serta ramah cerita sang tour guide kopi, menjadi ciri khas suguhan kopi di lereng Lepem Busu. It's like really, easy. Yeah. Wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung akan merasakan pelayanan ramah sang tour guide yang siap melayani setiap rasa penasaran para wisatawan tentang kopi, hingga proses biji kopi menjadi secangkir kopi. Kami di sini ada 4 proses pasca panen, yaitu proses natural, proses honey, proses fulas, dan proses wine. Baik, saya akan jelaskan masing-masing prosesnya. Yang pertama, proses natural. Untuk proses natural sendiri, jadi setelah panen itu, kami sortir lagi. Nah, tujuan penyortiran itu kami ingin memisahkan kopi-kopi yang benar-benar merah dan juga kopi-kopi yang masih hijau. Jadi kami memilih hanya kopi-kopi yang benar-benar berkualitas tinggi. Nah, setelah penyortiran menggunakan tangan, kami juga melakukan penyortiran menggunakan air. Setelah kami sortir itu, kami masukkan kopi ke dalam bak yang berisi air, ember, seperti ember bak itu. Kemudian kami akan lihat, di situ ada yang terapung dan ada yang tidak terapung. Nah, yang terapung itu kami sisihkan, yang kami proses lanjut itu hanya yang tenggelam. Nah, untuk proses natural, kami tinggal jemur saja. Jadi penjemuran di bawah sinar matahari itu 2-3 minggu, tetapi tergantung cuaca. Kalau cuacanya mendung, kadang hujan seperti ini, bisa lebih lama. Ya. Kemudian yang kedua, proses honey. Nah, untuk proses honey, setelah pemetikan, langkah awalnya sama. Kita melakukan penyortiran menggunakan tangan, kemudian penyortiran menggunakan air, kemudian kita masukkan ke dalam mesin pengupas kulit. Jadi tujuan itu kita mengupas kulit luarnya. Karena di dalam kopi itu tuh ada beberapa bagian. Salah satunya itu kulit luarnya atau disebut dengan outer skin. Juga ada parchment, yaitu biasa kita sebut dengan kulit ari. Nah, kita kupas kulit luarnya, kemudian kita langsung jemur. Kenapa disebut proses honey? Karena di dalam biji kopi itu terdapat kandungan gulanya, dia cairan seperti lendir kopi, jadi bentuknya itu seperti aloe vera. Bisa kalau yang di bunga dahlia itu, ya. Kemudian kenapa disebut honey? Karena memang ada kandungan manisnya di situ. Nah, kalau masih merah itu kita bisa rasakan, kita bisa cicipi itu ya rasanya manis. Nah, jadi kita jemur di bawah sinar matahari 1-2 minggu. Tetapi kembali lagi tergantung cuaca. Ya.
Yang ketiga, proses full wash. Untuk yang proses full wash, langkah awalnya sama. Setelah pemetikan kita penyortiran, kita masukkan ke dalam ember yang berisi air untuk melihat kualitas yang bagus dan tidaknya. Kemudian kita juga masukkan ke dalam mesin pengupas. Setelah kita masukkan ke dalam mesin pengupas, kita kupas semua kulitnya. Kemudian kita masukkan ke dalam air lagi, kita fermentasi selama 12-72 jam. Kemudian yang terakhir, proses wine. Nah, untuk proses wine sendiri itu sangat istimewa bagi kami karena dia itu memiliki rasa yang sangat khas. Untuk proses wine, setelah pemetikan langkah awalnya juga sama, kita sortir, terus kita masukkan ke dalam air untuk melihat kualitasnya, kemudian kita fermentasi. Kita setelah cuci itu kita masukkan ke dalam kantung plastik yang kedap udara. Kita fermentasi selama 35 hari di dalam ruangan yang gelap. Nah, tidak boleh ada udara atau yang masuk atau yang keluar. Tetapi setiap 5 hari kita harus keluarkan. Kita harus jemur di bawah sinar matahari selama 2 jam. Tujuan penjemurannya itu adalah mencegah terjadinya berjamur, dan perlahan kita mengeringkan air-air yang masih ada di kulit kopi. Kemudian setelah kita jemur 2 jam, kita masukkan lagi, kita tunggu 5 hari berikutnya. Jadi hingga 7 kali selama 35 hari. Setelah 35 hari itu baru kita jemur hingga kering, kemudian baru kita giling jadi green bean seperti ini. Ini namanya green bean. Kita giling atau kita tumbuk. Jadi di sini juga tidak semua orang bisa mampu membeli penggilingan. Jadi masyarakat lokal juga masih menggunakan lesung untuk tumbuk. Pengolahan kopi secara tradisional memang memiliki nilai rasa yang khas dan berbeda ketimbang diolah secara modern, mampu memainkan imajinasi penggemarnya dari aroma, rasa pahit, gurih, dan sedikit asam, merupakan variasi kopi yang mampu membuat candu si coffee snob. Kebun kopi Wolopaku tak pernah sepi dari kunjungan para wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini menjadi nilai tambah bagi kampung Wolopaku yang semakin berwarna. Sebenarnya itu yang menjadi tujuan dari pendirian kebun kopi tani ini, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi dari masyarakat sekitar, yaitu kampung Wolopaku dan kampung-kampung sekitarnya. Jadi yang pertama kami rasa memberikan efek yaitu dari pembelian kopi dari warga lokal seperti itu. Jadi selain mempunyai kebun kopi sendiri, kampung Wolopaku yang juga mata pencaharian utamanya adalah petani kopi, mereka mempunyai hasil panen yang dibilang cukup melimpah, tapi untuk penjualannya kadang itu tidak maksimal dengan harga yang kadang tidak stabil. Sehingga kami memberikan solusi kepada mereka untuk meningkatkan kualitas dari biji kopi dan memberikan edukasi kepada mereka, dan kami membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Dan ketika mereka merespon, mereka sangat positif terhadap hal tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kami memberikan juga edukasi kepada anak-anak, karena mereka adalah generasi kedepannya untuk kampung mereka sendiri, di mana anak-anak ini kami bekali dengan pengetahuan mengenai kopi, mengenai public speaking, dan juga pengetahuan dasar mengenai bahasa Inggris. Sehingga ini memberikan efek bukan cuma jangka pendek, tetapi juga jangka panjang ke depannya, bertahun-tahun kemudian. Kami mengharapkan bahwa petani-petani lokal akan tumbuh. Mereka akan menjadi bibit-bibit petani lokal yang mempunyai SDM yang lebih dengan kemampuan berbahasa, sehingga juga bisa meningkatkan produktivitas dan ekspor mereka seperti itu. Sejauh ini yang kami perhatikan, mereka
menggunakan atau menerapkan limbah kopi, yaitu kulit kopi yang masih basah, itu kemudian menjadikan kompos. Seperti itu dikompos selama 3 bulan dan kemudian kembali ke akar dari kopi itu sendiri untuk menjadi pupuk alam seperti itu. Dan juga untuk menjadi penyubur alami untuk tanaman-tanaman yang lain seperti cengkeh, vanili dan sebagainya. Itu yang untuk kulit dari kopi itu. Pernah kami mendapat masukan itu dari salah satu wisatawan yang berasal dari Belanda. Apakah memang beliau adalah seorang ilmuwan atau sejenisnya, dan ketika pada proses penumbukan atau pada proses apa yang dinamakan depulping proses, yaitu pengupasan, itu kami menggunakan selain dari penumbukan, juga kami sediakan ada sedikit semi manual mesin seperti itu, dan mereka memberikan ide untuk menggunakan tenaga surya dan juga tenaga angin, karena potensi tenaga angin di sini cukup tinggi seperti itu. Jadi itu menjadi masukan yang cukup luar biasa bagi kami untuk kami pertimbangkan ke depannya, dan juga kembali melihat situasi dan kondisi untuk jangka panjang seperti itu. Di kehangatan kabut Wolopaku, kisah nikmatnya seruput kopi dalam sensasi rasa yang tak bisa dilupakan terekam manis di sudut frame masing-masing penggemarnya, mampu membuat candu penikmat kopi di keheningan lereng Lepembusu Ende Flores. Sama-sama, Pak. Selamat menikmati. Jangan mengaku pencinta kopi.